Oke Ibu, monggo silakan Ibu perkenalkan, nama saya Konselor Nurul Fadila dan yang bisa saya bantu dengan Ibu siapa? Retno. Oh Retno, oke Ibu Retno ya, Ibu Retno. Suaminya namanya siapa Bu? Bapak Tumiran. Oke Bapak Tumiran. Oke baik Ibu, kedatangan Ibu kemari bertujuan untuk apa ya Bu? Jika Ibu tahu. Mau konsultasi tentang hati. Oh, oke, mau konsultasi tentang KB. Baik Ibu. Oke baik Bu. Pekerjaan Ibu itu apa ya? Pekerjaannya ibu rumah tangga. Oke, pekerjaan Ibu rumah tangga. Terus pekerjaan suami? Wira swasta. Wira swasta. Umurnya Ibu sekarang berapa? 34. Oke, 34. Terus untuk anak itu memiliki anak berapa? Anak saya ada 3. Oke. Yang pertama umurnya berarti 11 tahun. Ya. Yang kedua 7 tahun. Oke. Yang ketiga hampir 2 tahun. Oke baik Ibu. Untuk jarak antara anak yang pertama dan anak yang kedua sama yang ketiga itu jaraknya berapa? Kurang lebih hampir 5 tahun semua. 5 tahun Oh, 5 tahun lama juga ya Ibu. Oke baik Ibu. Riwayat pemakaian KB-nya Ibu itu apa saja? IUD pernah, terus suntik, terus pil. Oke, oh berarti sudah 3 kali memakai KB ya Bu? Iya. Kalau untuk suntik sendiri itu pakai suntik yang berapa bulan? Kan ada 2, yang 1 bulan, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Nah Ibu yang pakai yang 1 bulan atau yang pakai 3 bulan? Saya memakai yang 3 bulan karena masih menyusui. Oke baik. Kalau yang IUD ini pakai IUD yang fleksibel, pakai yang perak atau pakai yang tembaga? Kayaknya tembaga apa ya? Oh oke baik, yang tembaga ya Bu. Oke. Mungkin Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu keluh kesahkan selama ini dan berkonsultasikan ke saya. Insya Allah apa yang Ibu konsultasikan ke saya insya Allah aman dan terjaga. Monggo silakan Ibu. Kalau yang IUD dulu pakai karena berat badan kan, kalau suntik 3 bulan kan berat badan naik terus. Ya. Mau ganti pakai IUD tapi kayaknya nggak cocok, soalnya itu apa ya, selama pasang nyampai tak lepas itu selalu head. Headnya juga baik. deras lah. 40 hari saya pakai terus, tapi ya kalau pinggang juga sakit, panas, pegel. Oke baik. Terus saya lepas ya headnya juga akhirnya juga berhenti, pinggang juga nggak sakit. Berarti apa nggak cocok itu? Oke baik. Ibu itu tinggalnya itu di rumah sendiri atau di rumah orang tua atau di rumah tua? Di rumah sendiri. Oh di rumah sendiri ya, udah nyaman ya Bu, nggak sama orang tua, nggak sama mertua ya, udah nyaman. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, untuk kamar mandi itu di luar atau di dalam? Di dalam. Oke baik ya Ibu ya. Saya akan menjelaskan mengapa Ibu mengalami berat badan yang naik ketika Ibu menggunakan KB yang suntik 3 bulan. Itu karena KB, kandungan pada KB suntik itu mengandung hormon progesteron, di mana hormon ini itu mempunyai fungsi menandakan berat badan. Karena apa? Hormon itu bisa merangsang hipotalamus, sehingga Ibu itu kadang nggak sadar keinginan makan terus-menerus kayak gitu nggak yang dirasain Ibu. Nah, ya iya itu yang menyebabkan Ibu mengalami namanya berat badan. Dan hormon progesteron ini juga itu dapat menumpuk, terjadinya penumpukan, mendorong penumpukan lemak yang ada pada kulit, sehingga menyebabkan terjadinya berat badan yang seterusnya. Seperti itu ya Bu. Terus yang selanjutnya Ibu menggunakan IUD. Ya, menggunakan IUD insya Allah yang tembaga ya, bukan yang dari pemerintah. Biasanya yang tembaga.
Nah itu tuh biasanya disusupi dengan hormon, disusupi dengan hormon juga namanya hormon progesteron. Yang dimana hormon ini itu namanya hormon dimasuki dalam tubuh kita itu kadang kalau responnya kurang baik tuh menimbulkan efek samping seperti yang ibu alami. Yang pertama HI, karena hormonnya itu nggak seimbang, hormon progesteronnya lebih tinggi, hormon estrogennya itu lebih rendah sehingga tidak seimbang, sehingga menyebabkan pendarahan atau HI terus menerus selama pemakaian sampai dilepas. Oke, saya akan tanya, ketika ibu menggunakan AB IUD ini, ibu melakukan pemeriksaan sama bidan atau dokter atau tidak? Selama itu Iya. ya belum. Oh belum. Langsung tak lepas. Oke, Soalnya baik. head terus sih, Iya. malah takut. Tapi dari bidan atau dokter ini itu biasanya menyarankan atau tidak untuk pemeriksaan? Tidak disarankan. Oh, oke baik. Apa ya Bu? Kalau menurut pemerintah itu tuh biasanya itu harus disarankan untuk pemeriksaan karena takut dari efek dari IUD itu. Namanya respon tubuhnya orang itu beda-beda. Semua orang itu punya respon tubuh yang beda-beda. Ada yang cocok sama IUD, ada yang tidak. Maka disarankan dari Kementerian Kesehatan itu untuk pemeriksaan. Mungkin salah informasi aja ya Bu. Kurangnya informasi bidan tersebut atau ibu memakai IUD-nya itu gimana? Di puskesmas? Oke, di puskesmas. Sini Ambang. Iya. Oke baik. Oke baik. Mungkin karena itu ya Bu, karena kurangnya informasi dari puskesmas yang menyebabkan ibu mengalami efek samping seperti itu. Sebenarnya kalau sudah lama kayak gitu itu bisa aja dicopot belum sampai 40 hari, bisa seminggu itu boleh dicopot kalau udah emang nggak cocok karena akan berbahaya. Bu. Nah, kenapa sih ibu itu mengalami sakit pinggang ketika menggunakan KB IUD? Yaitu disebabkan karena ibarat kayak gini Bu, tubuhnya kita dimasuki alat seperti itu akan mengganggu. Bahkan IUD ini juga dapat berpindah-pindah karena tidak sesuai dengan dari rahimnya ibu gitu. Rahim itu bentuknya beda-beda, ada yang cetek, ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang sempit Bu. Jadi wajar aja kalau ada kesalahan-kesalahan. Itu adalah efek samping atau risiko dari pemakaian KB seperti itu. Nah, KB hormonal maupun non hormonal itu semuanya itu ada keuntungan dan ada kerugian. Kalau untuk KB IUD dan KB KB ya suntik 3 bulan itu memang ya ada kekurangannya. Saya mau tanya itu pada saat KB 3 bulan kenapa tidak keputihan? Keputihan tidak keluar tapi kayaknya di dalam. Itu kenapa? Oke baik Ibu. KB 3 bulan suntik ya Bu? Iya. Yang mengandung hormon progesteron ya. Karena untuk menyusui itu disebabkan karena jadi pada KB suntik yang 3 bulan ini kan mengandung hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini mengentalkan cairan yang ada pada organ kemaluan ibu. Dan kenapa KB suntik yang 3 bulan ini keputihannya itu keluar pada ibu melakukan hubungan lainnya suami istri dengan sang ibu, itu dikarenakan ketika melakukan seperti itu ada rangsangan yang menyebabkan lendirnya itu yang ada pada organ kemaluan ibu atau yang ada pada serviks itu menipis sehingga terjadi penipisan keluarlah yang tadinya keputihannya ibu itu mengental jadi menipis karena ada rangsangan seksual, karena ada dorongan hormon estrogen. Karena yaitu disebabkan karena ketidakseimbangan hormon juga, kebanyakan hormon progesteron yang menyebabkan nebel, menyebabkan kental keputihannya gitu. Jadi hormon estrogennya yang digunakan untuk merangsang dan hormon yang ada hormon endorfinnya yang digunakan untuk menambahkan kayak gitu tuh bisa mendorong penipisan pada lendir.
kalau mau membersihkannya gimana? Apa harus ke dokter khusus ya? Oke, baik Ibu. Jika membersihkannya itu secara alami saja, maaf ya Ibu, mohon maaf sekali kalau dengan itu bisa, atau dengan ibadah dengan suaminya itu lainnya suami istri itu bisa gitu, yaitu mungkin seminggu bisa kan itu emang sudah dalam agama juga sudah disunahkan 3 kali, dalam kesehatan juga bagus digunakan dalam seminggu itu 3 kali, yaitu bisa untuk membersihkan dari septik yang kotor itu, yang keputihan itu, karena keputihan itu kan kadang juga menyebabkan sebuah infeksi untuk kotoran. Iya. Soalnya pernah waktu itu apa keputihan nggak keluar, tapi kalau buat basek Keluar terus bukan apa? kayak sakit. Bisa dicek katanya banyak keputihan mengeras di dalam. Oke. Jadi dibersihkan. Pernah kayak gitu emang. Oke, bisa juga Ibu dengan cara membersihkan kebidanan ditangani, dibersihkan keputihannya, karena mungkin nggak keluar ya saat berhubungan itu bisa juga, tapi ketika berhubungan keluar itu cara kayak gitu aja, cara alami aja gitu. Sebenarnya KB yang baik itu yang gimana? Oke, baik Ibu. KB ini kan ada macam-macam ya Bu, ada hormonal dan non-hormonal. Nah, untuk KB hormonal itu seperti KB suntik. Suntik itu ada 2, suntik yang 1 bulan dan suntik yang 3 bulan. Nah, suntik yang 1 bulan ini mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron yang campuran. Kalau yang suntik yang 3 bulan, yang khusus untuk menyusui, itu mengandung hormon progesteron. Nah, yang selanjutnya juga ada KB yang namanya KB pil. Nah, KB pil ini itu dia juga mengandung hormon estrogen namanya KB pil Exluton. Kalau untuk yang mengandung hormon progesteron itu namanya KB pil Progestin, dan untuk yang campuran biasanya KB pil kombinasi. Ibu sudah pernah melakukannya kan? Terus itu nek KB itu kalau seumpamanya nggak diminum 2 hari, kan setiap hari kan harus minum, nggak diminum 2 hari apa 3 hari terus hit, langsung hit, itu nggak tentu hitnya. Oke, baik Ibu. Itu disebabkan karena hormon. Bu. Nah, itu tuh menggunakan KPP yang apa, yang estrogen apa yang progesteron atau yang kombinasi? Kurang tahu. Yang penting beli di apotek. Oh iya, karena ya itu adanya hormon yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon tersebut yang menyebabkan terjadinya menstruasi yang tidak teratur ataupun pendarahan. Gitu, seperti itu ya Bu. Itu disebabkan karena hormon dalam tubuh Ibu. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada KB itu kan apa bentuknya kecil, plastik kayak gini, kayak batang. Nah, itu ditangkepin di apa, di bagian lengan bagian kiri, terus di bagian atas di bawah permukaan kulit. Nah, ini itu mempunyai keuntungan dan kerugian juga. Itu mengandung hormon progesteron sama lainnya seperti KB menyusui, itu juga lama, bisa 1 sampai 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, yang selanjutnya ada KB non hormonal. KB non hormonal itu seperti penggunaan alat kontrasepsi. Seperti apa penggunaan alat kontrasepsi? Itu seperti penggunaan kondom. Kondom itu selaput karet, gunanya itu untuk membungkus dari punyanya si bapak, alat reproduksinya bapak, agar menampung sperma yang keluar saat bapak ejakulasi. Seperti itu. Terus ada metode sperma terputus yang dimana ibu melakukan ibadah layaknya suami istri sama bapak itu ya Bu. Nah, terus habis itu ibu itu pas bapak ejakulasi itu, jadi organ reproduksinya bapak itu kan keluar, spermanya itu dikeluarkan di bagian luar. Nah, enggak di dalam seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada metode kalender untuk masa subur, yang dimana itu sulit ya Bu, karena Susah. iya karena ya namanya
gitu itu kan nggak memungkiri gitu ya Bu ya. Oke baik, kalau menurut saya kalau untuk resiko efek samping itu tidak lebih beresiko menggunakan KB hormonal karena nggak ada efek samping, itu kan alami gitu ya. Tapi kalau yang lebih ada resikonya ya menggunakan KB yang ada hormonalnya seperti KB suntik 2 bulan 1 bulan, terus ada KB pil, terus ada implan, terus ada IUD yang disebut hormon gitu kayak testosteron. Nah kalau ada lagi Bu ini untuk yang saya tanya, Ibu ingin melakukan maksudnya apa ya, Ibu ingin mempunyai anak lagi nggak? Kemungkinan udah banyak. Oke baik, bisa juga dengan operasi untuk anak namanya operasi vasektomi yang dimana saluran vas deferens, saluran untuk menghasilkan spermanya bapak itu dipotong atau diikat supaya tidak menghasilkan sperma. Nah untuk ibu bisa menggunakan metode operasi tubektomi yang dimana saluran tuba fallopiannya ibu itu diikat atau dipotong gitu ya Bu. Tapi ya adalah penyesalannya sudah tidak bisa punya anak lagi gitu ya, karena ya itu memang udah ibarat kayak KB yang alamiah, tapi apa ya dampaknya itu udah penyesalan. Bisa sih misalnya pengen punya anak tapi harus operasi ulang lagi untuk memperbaiki dari peningkatan dari tuba fallopi ibu maupun peningkatan dari saluran vas deferensnya bapak agar mempunyai anak lagi tersebut. Itu pun tidak berhasil beberapa tahun kemudian. Jadi nggak langsung berhasil gitu. Gitu ya Bu, ada yang bisa ditanyakan lagi atau ada yang bisa saya bantu? Oke baik Ibu, jika boleh agar saya mengetahui seberapa paham Ibu mengenai apa yang sudah saya jelaskan, Ibu bisa menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan lagi Ibu? Udahlah. Oke. Udah yang penting udah paham. Oh, udah paham. Oke, paham ya Bu. Bisa monggo silakan dicoba. Jadi selanjutnya ini mau pakai KB apa ya Bu? Ya mungkin ganti-ganti aja lah. Kalau udah selesai menyusui paling ya KB pil, ganti-ganti. Masih sebenarnya pengen IUD tapi masih mikir 2 kali. Ya gara-gara itu ya. Pernah gagal sih. Ya, oke baik. Ya, mungkin itu saja ya Bu. Kapan-kapan kesini lagi diajak suaminya boleh ya Bu ya, berkonsultasi di sini. Monggo silakan, hati-hati di jalan. Semoga Allah memudahkan segala urusan Ibu dan keluarga Ibu sakinah mawaddah warahmah. Sehat selalu, sehat buat anak dan keluarga. Salam untuk keluarga ya Bu. Monggo silakan.